Perkenalkan, nama saya Najib Pigai, mahasiswa Universitas Katolik Dalasal Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, semester 4. Saat ini saya akan membawakan materi atau proposal saya dengan judul Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Siswa. Bab 1, Pendahuluan. Dalam bab 1 ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Menurut pendapat Dimyati dan Mujino 1999 halaman 244 mengemukakan bahwa fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitasi laboratorium, sekolah, dan berbagai media pembelajaran yang lain. Motivasi belajar diperlukan untuk membakar semangat agar mampu mencapai target yang diinginkan, di mana setiap orang tentunya memiliki targetnya masing-masing dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, masalah dan pengertian fasilitas, maka rumusan masalah yaitu 1. Macam-macam fasilitas. 2. Fasilitas apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mengerti atau untuk dapat mengetahui fasilitas belajar yang ada di sekolah dasar. Manfaat. B. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu agar pemerintah lebih memerhatikan fasilitas belajar yang lebih banyak bagi siswa agar siswa dapat lebih nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Bab 2. Bab 2 yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini yaitu tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. A. Tinjauan pustaka. 1. Konsep fasilitas belajar. A. Definisi fasilitas belajar. Fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi tertentu. Menurut Wahyu Ningrum 2044 menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan tata usaha. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu dalam kurung alat dan barang yang memfasilitasi, memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan sebagai segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing. 1. Sarana pendidikan untuk mudah menyampaikan atau mempelajari materi pelajaran, sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.
Yang kedua, dalam rangka inilah sebutan digunakan langsung dan digunakan tidak langsung dalam proses pendidikan. Sebutkan disebut langsung itu terkait dengan penyampaian materi, mengajarkan materi pelajaran atau mempelajari pelajaran. Papan tulis misalnya digunakan langsung ketika guru mengajar. Meja murid tentu tidak digunakan untuk menulis pelajaran, melainkan untuk kelas murid untuk menuliskan pelajaran. B. Macam-macam fasilitas belajar di sekolah. Bangunan sekolah menurut Supiatin 2011 halaman 73-85, ruang lingkup fasilitas belajar sekolah meliputi 1. Perencanaan, pengadaan lahan. Perencanaan adalah letak tanah bertempat berdirinya bangunan atau gedung. Letak tanah untuk mendirikan sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan dampak pendidikan. 2. Bangunan sekolah. Bangunan sekolah adalah sebuah ruangan yang didirikan di atas lahan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bangunan sekolah meliputi ruang kelas, kantor, perpustakaan, ruang laboratorium, usaha kesehatan sekolah, kantin, gudang, dan kamar mandi. Perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah terbagi menjadi 2, yaitu benda-benda habis pakai seperti kertas, kapur tulis, bahan untuk praktikum, dan benda-benda tahan lama seperti kursi, meja, alat peraga, dan media. Yang kelima, media pengajaran. Media pengajaran merupakan alat bantu mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan guru dan bersifat sebagai pelengkap. Yang kelima, sarana perpustakaan. Perpustakaan adalah gedung ilmu yang dikelola oleh petugas perpustakaan di mana sistem aturan pemakaian ditunjukkan untuk memudahkan penemuan informasi yang diperlukan secara sistematis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar sekolah merupakan segala sesuatu yang membantu memperlancar jalannya belajar yang meliputi bangunan, gedung, ruang kelas, laboratorium. Perlengkapan sekolah seperti buku, kapur, kertas, kursi, meja, media pembelajaran, dan perpustakaan. C. Fasilitas belajar yang dimiliki siswa. Menurut Sudarwan Danim 2010 halaman 17 mengatakan standar ideal fasilitas belajar yang dimiliki oleh siswa antara lain adalah tersedianya ruang belajar yang nyaman, tercukupinya alat tulis, adanya buku pelajaran yang relevan, sarana kendaraan yang memadai, tersedianya meja dan kursi belajar, tersedianya media teknologi belajar seperti contoh komputer, internet, televisi, adanya sarana komunikasi yang memadai, adanya alat penerangan belajar. Fasilitas belajar yang dimiliki siswa yaitu segala sesuatu yang memperlancar belajar yang dimiliki siswa meliputi ruang belajar atau ruang studi, perabotan belajar, perlengkapan belajar, alat penerangan, teknologi belajar, dan buku pelajaran atau acuan.
D. Fungsi fasilitas belajar. Fungsi bermanfaat fasilitas atau media belajar menurut Poppy Subianti 2010 yang 78 yaitu 1. Fasilitas belajar. Media pembelajaran yang ada akan menjadikan pembelajaran atau belajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menunjukkan motivasi belajar. Yang kedua, materi pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Ketiga, fasilitas belajar. Media pembelajaran memungkinkan dilaksanakannya metode belajar mengajar yang lebih bervariasi. 4. Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Belajar akan lebih fokus pada siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar memiliki fungsi atau beramanat untuk menunjuk program pusat sumber belajar agar kegiatan belajar efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai kemampuan minat siswa, membuat siswa rajin dan tekun sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Indikator fasilitas belajar meliputi kondisi gedung, ruang kelas, perpustakaan, kelengkapan buku pelajaran, dan perlengkapan belajar. Yang kedua, konsep hasil belajar IPA. Pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas fisikis dalam interaksi individu yang berlangsung dalam lingkungannya yang dapat menghasilkan perubahan baik dalam kognitif, pengetahuan atau pengalaman, afektif, nilai, perubahan sikap, dan psikomotorik keterampilan yang akan selalu tertanam pada dirinya. Belajar bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, belajar merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku aktivitas mental. Ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan. B. Pengertian hasil belajar. Menurut Kunandar 2013 halaman 12 mengatakan hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai ataupun kuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Adapun menurut Sujana dalam Kunandar 2013 halaman 62 nomor 6 berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Adapun menurut pemikiran Gagne dalam Sudijono 2011 mengenai hasil belajar berupa 1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan alam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis. 2. Keterampilan intelektual atau kemampuan mempresentasi konsep atau kemampuan melakukan aktivitas kognitif. Ketiga, strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Yang keempat, keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatis. Gerak jasmani. B. Yang kelima, sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penelitian terhadap objek tertentu. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. D.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Sumade Suryabrata 2001 halaman 233 sampai 237 mengatakan belajar sebagai proses atau aktivitas disyaratkan oleh banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu adalah: 1. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar. A. Faktor non-sosial. Kelompok faktor ini boleh dikatakan juga tak terbilang jumlahnya, seperti misalnya keadaan ruangan, suhu udara, cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar. Yang kedua, faktor sosial. Yang dimaksud faktor sosial di sini adalah faktor manusia. Baik manusia itu ada maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan jadi tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang belajar bisa mengganggu belajar. Misalnya, satu kelas murid sedang mengerjakan ujian, lalu mendengar banyak anak di samping kelas. Faktor-faktor tersebut bersifat mengganggu proses belajar dan hasil belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. 1. Faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keadaan jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. B. Yang mendorong seseorang untuk belajar itu adalah adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih luas, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha baru, dan adanya usaha untuk mendapatkan rasa kepuasan bila menguasai pelajaran. Bagian B, kerangka pikir. Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah dapat dikembangkan ke dalam kerangka pikir, di mana fasilitas belajar siswa. Fasilitas belajar bisa mempengaruhi hasil belajar siswa apabila fasilitas belajar di sekolah kurang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fasilitas belajar adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan program pendidikan, dan hal ini sudah tentu berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa, di mana fasilitas belajar yang mendukung akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil belajar adalah pencapaian maksimal menurut kemampuan siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Yang C, yaitu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap belajar siswa pada mata pelajaran IPA, SD Impres Kuantimika. Fasilitas belajar di SD Impres Kuantimika baru Citra. Hasil belajar, hasil yang dicapai dalam mengikuti proses pembelajaran IPA pada semester ganjil dan yang dilihat dari nilai harian mid semester
dan mulai semester dan mulai efektif pada tahun ajaran 2022. Adanya bangunan gedung sekolah yang nyaman, adanya ruang kelas yang sejuk sehingga menunjang kenyamanan belajar, adanya buku ekonomi sebagai penunjang belajar, adanya semangat belajar menggunakan perlengkapan belajar, adanya usaha yang tenang saat belajar di perpustakaan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dalam bab ketiga ini, yang pertama membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Dalam pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pemahaman yang muncul di kalangan pengembangan penelitian kuantitatif adalah peneliti dapat dengan sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan melakukan eksperimen. Yang kedua, B yaitu variabel dan desain penelitian. Variabel yang digunakan penelitian ini yaitu variabel pertama, kelengkapan fasilitas belajar. Ini merupakan variabel bebas atau independen, atau variabel yang mempengaruhi dengan lambang simbol X. Variabel keduanya yaitu motivasi belajar yang merupakan variabel bebas independen, atau variabel yang mempengaruhi dengan lambang simbol X2. Dan variabel ketiga yaitu prestasi siswa yang merupakan variabel terkait dependen, atau variabel yang dipengaruhi dengan lambang simbol G. Desain penelitian digambarkan sebagai berikut. C. Desain operasional. Desain operasional yaitu bisa dikatakan sebagai cara spesifik di mana variabel penelitian yang dibuat dapat diukur dalam studi tertentu. 1. Variabel bebas atau X. A. Kelengkapan fasilitas belajar atau X1. Menurut pendapat Dinggate dan Mudgino 1999-244 mengatakan fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium, sekolah, dan berbagai media pembelajaran yang lain. B. Motivasi belajar atau X2. Motivasi belajar diperlukan untuk membakar semangat agar mampu mencapai target yang diinginkan, di mana setiap orang tentunya memiliki targetnya masing-masing dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Yang kedua, variabel terkait atau Y. Prestasi siswa. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan
diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. De Jamara 1994 halaman 14. D. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Menurut De Jarwanto 1994 420 mengatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang berkarakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda tersebut, benda-benda dan lain sebagainya. Sampel yaitu adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. E. Teknik prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian tergantung pada jenis penelitian yang dipilih. F. Teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu upaya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga nantinya data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat bagi data analis untuk digunakan sebagai solusi dalam permasalahan maupun kesimpulan. Nah, itulah presentasi dari saya. Sampaikan sekian dan terima kasih.